Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual Ba'da Zuhur. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal pikiran, dan akal pikiran ini akan ditanya nanti di akhirat, ya, dipakai apa saja. Jangan pernah menyangka bahwa akal pikiran ini tidak akan dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, ayat yang sering saya bacakan di mukadimah, bahwasanya di akhirat nanti banyak sekali manusia dilemparkan ke neraka jahanam, nauzubillah, karena di dunia tidak mau berpikir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adallu ulaika humul ghafilun. Sungguh pasti, ya, walaqad itu sungguh pasti kami akan lemparkan banyak sekali jumlah dari jin dan manusia ke neraka jahanam, nauzubillah. Siapa yang dilemparkan itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang yang memiliki hati. Tentu saja disebut hati, yang dimaksud adalah seluruhnya, tidak hanya hati, tapi juga akal pikiran, ya, jiwa, kemudian nanti jasad, lalu panca indera, semuanya. Disebut sebagian, yang dimaksud seluruhnya. Seperti Bapak Ibu ketika membeli sapi, kambing, begitu ya. Saya beli sapi 2 ekor, bukan ekornya saja kan. Itu disebutnya dina ilmu majaz, ya, di dalam ilmu majaz, ya, majaz. Nah, maka orang-orang yang memiliki hati, memiliki akal pikiran, tapi tidak mau berpikir, itu dilemparkan ke neraka jahanam. Karena orang-orang seperti itu adalah manusia yang tidak pernah mensyukuri akal pikirannya. Apabila akal pikiran ini tidak dipakai untuk mencari kebenaran, maka akan melahirkan walahum a'yunun la yubsiruna biha. Orang-orang yang memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Di sini Allah tidak sedang menjelaskan orang yang tunanetra, tetapi Allah menjelaskan orang yang tidak bisa melihat bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata hati, dengan ilmu, dengan paham. Mereka tidak tahu mana sesuatu yang Allah ridhoi, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil. Tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka masyarakat yang seperti ini menjadi buta nilai karena akal pikirannya tidak digunakan untuk mencari kebenaran, dan mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka manusia yang punya telinga tetapi tidak mau mendengar. Bapak dan Ibu akan kesulitan menasihati orang-orang seperti ini, ya. Jadi akal pikiran tidak digunakan, kemudian masyarakatnya buta nilai, ya, tidak tahu yang benar yang salah. Lalu juga tidak akan bisa mendengarkan nasihat. Ulaika kal an'am. Allah berfirman mereka itu manusia tapi kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adollu, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Binatang ternak tidak ada yang membunuh anaknya atau membunuh induknya atau pasangannya, tetapi manusia yang membunuh anak banyak, ya. Membunuh ibu, membunuh orang tua, membunuh pasangan, banyak kasusnya. Ya, seekor domba sedang musim kawin masih menghampiri, ya, domba jantan masih menghampiri domba betina. Tetapi manusia yang gagal berpikir, gagal memahami apa arti nilai, ya, daripada kehidupan ini, laki-laki kawin dengan laki-laki lagi, kawin sesama jenis, banyak yang mendukung. Ini bagaimana?
Padahal domba saja tidak sampai begitu, ya. Ini lebih sesat daripada domba. Ya. Makanya saya bersyukur Bapak dan Ibu kita mengadakan kajian seperti ini, ya, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semua untuk selamat nanti di hari hisaban, karena kita termasuk orang-orang yang mensyukuri akal pikiran ketika di dunia, insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, judul yang akan dibahas insya Allah adalah tentang nuzulul Quran, ya, atau malam diturunkannya Al-Quran. Yang mana nuzul Quran ini, ya, nanti dikaitkan dengan spirit keilmuan. Karena turunnya Al-Quran berarti turunnya kitab suci yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 89, tibyanan likulli syai'in, ya. Walaqad anzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan sungguh kami telah turunkan kitab suci ini kepadamu Muhammad, mampu menjelaskan segala sesuatu. Berat ya, tibyanan likulli syai'in itu. Berat. Apakah benar Al-Quran itu mampu menjelaskan sesuatu? Apa maksudnya? Maksudnya mampu menjelaskan segala sesuatu apabila kita mau berpikir. Liqaumi yatafakkarun. Al-Quran itu diturunkan bagi orang-orang yang berpikir. Karena nanti Bapak Ibu ada seni berpikir di dalam Al-Quran yang disebut dengan metodologi pengkajian Al-Quran. Metodologi pengkajian Al-Quran itu berbeda dengan metodologi pembacaan Al-Quran. Ya, kalau membaca Bapak Ibu merujuk pada tartib mushaf, silahkan. Ya, surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, ya, surah Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan seterusnya, silahkan. Nanti ada beberapa metode yang dipakai oleh para ulama. Seperti apa pembacaan itu, ya? Ya, ada yang membaca per juz, ada juga yang tidak mau membaca per juz karena itu untuk menghafal. Nah, ada yang membaca per surah, ya, per nama surah. Itu silahkan karena tartib mushaf. Nah, nanti tartib mushaf ini berkaitan juga dengan tartib nuzul, urutan turun. Nah, nanti apa kaitannya dijelaskan. Tetapi ketika Bapak dan Ibu mau mengkaji Al-Quran, kita tidak melakukannya dari surah Al-Fatihah dulu, kemudian surah Al-Baqarah, lalu surah Ali Imran, lalu surah... Tidak begitu, ya. Ketika kita mau mengkaji dan mengambil petunjuk dari Al-Quran, ada seni berpikir yang diajarkan oleh para ulama yang disebut dengan metodologi pengkajian Al-Quran, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa, kalau kami para santri, kami banyak belajar kitab tentang Al-Quran yang disebut dengan disiplin ilmu ulumul Quran, ya. Biasanya kalau pada tahapan pemula, ya, itu kita memulai dengan kitab ini, At-Tibyan fi Ulumil Quran, tulisan Allahu Yarham Syekh Muhammad Ali Asobuni, baru wafat kemarin-kemarin, ya, di Mekah. Ya, ini ulama ahli tafsir di Mekah, Umul Qura, Syekh Ali Asobuni. Ini kitabnya bagus, ya. At-Tibyan, tipis, cuma berapa halaman ini? Cuma 250 halamanan, ya. 250-an. Nah, kalau Ibu Bapak, ya, punya kelebihan rezeki lalu mau semangat mengkaji, silahkan. Karena guru kami menjelaskan dulu di pesantren, bagaimana mau menguasai ilmunya, kitabnya saja tidak punya, katanya gitu, ya. Itu masih terdengar sampai sekarang. Tentu saja pakai bahasa Sunda, ya, dulu. Ustaz mengatakan rek kumaha benang elmuna, kitab nawai teboga. Nah, ini selanjutnya biasanya dari At-Tibyan nanti ada misalkan kita ke mabahis fi ulumil Quran. Ini lebih tebal dari At-Tibyan, ya.
mungkin 2 kali lipat ya dari At-Tibyan. Tulisan Syekh Manna Al-Qattan. Ini kitab yang terkenal kalau Bapak dan Ibu mengetahui. Nah, setelah Mabahis ada juga ini Al-Itqan. Nah, ini yang paling masyhur, terkenal seluruh dunia nih, Al-Itqan. Tulisan Imam As-Suyuti ya. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang menulis tafsir Jalalain ini. Yang menulis tafsir Jalalain. Jalalain itu kan ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali, 2 Jalal. Makanya disebut Jalalaini, 2 Jalal. Ini Al-Itqan. Dari tadi 1 jilid ya. Yang kemudian ada juga yang lebih komprehensif. Ini Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya. Tulisan Syekh Az-Zamakhsyari. Kalau ini 4 jilid. 1 jilidnya setebal ini, ya. Dan ini 4 jilid. Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya itu ya 4 jilid Al-Burhan. Ini jilid pertama, itu 2, 3, 4 ya. Nah, inilah kitab rujukan yang diakui di dunia keilmuan Islam terkait dengan ulumul Quran. Nanti bisa ditambah masih banyak ya. Ada Manahilil Irfan ya fi ulumil Quran. Ada juga Dirosah fi ulumil Quran. Masih banyak lah, tapi yang inti ya inilah ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kita mengambil data dari penjelasan para ulama ya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu nakli. Karena agama ini ilmu nakli ya. Bapak dan Ibu mau menjelaskan apa tentang agama, harus menukil. Siapa yang berkata begitu? Tidak boleh berpendapat ya menurut logika sendiri. Kita harus menukil karena ini ilmu nakli. Nanti akal atau logika itu ada tempatnya ya. Ilmu akli itu ada tempatnya di dalam agama, yaitu bukan sebagai sumber tetapi sebagai alat begitu ya. Ada beberapa disiplin ilmu yang menggunakan ilmu nakli dan ilmu akli dipadukan seperti ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih juga ya. Ilmu tafsir juga sebetulnya pakai, nanti kita lihat bagaimana metodologi mengkaji Al-Qur'an, kita menggunakan logika yang beres, berpikir yang beres ya. Disebut ilmu mantik. Nah, ilmu mantik itu ilmu tentang otak-atik utek gitu ya, otak-atik otak. Supaya Bapak dan Ibu dibantu dengan kaidah-kaidah berpikir logik ya, sehingga terhindar dari logical fallacy atau kesalahan berpikir. Contoh misalkan nanti kita praktek ya di dalam ayat Quran, kita gunakan bagaimana cara menyimpulkan ya. Metodologi mengkajinya bagaimana, lalu nanti disimpulkan seperti apa. Misalkan kalau A sama dengan B, A sama dengan B. Ya. Lalu apabila B itu sama dengan C, maka dalam akidah ilmu mantik kesimpulannya itu harus A itu sama dengan C. Kalau A sama dengan B, nah nih misalkan Bapak itu ganteng gitu ya. A Bapak, B ganteng. Bapak ganteng ya. Ya, dulu itu masih muda, ganteng kan? Kira aku cantik banyak. Ganteng. Lalu B ganteng itu C. Banyak yang naksir misalkan gitu ya. Nah, kesimpulannya Bapak banyak yang naksir, kan begitu. Mobil itu mahal. A sama dengan B. Ya, mahal B sama dengan C. Tidak mudah dibeli misalkan. Berarti kesimpulannya mobil itu tidak mudah dibeli, ya. Itu kan kaidah sederhana. Ya, kaidah sederhana. Nanti ada kaidah-kaidah lain yang lebih rumit dari ini. Ini baru kaidah dasar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 terkait dengan diturunkannya Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an diturunkan dari Allah, itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika
litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin itu? Dalam kurung di sini sudah ada penafsirannya ya oleh para penterjemah Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Memang kalau kita periksa tafsirnya juga itu adalah malaikat Jibril ya. Ruhul Amin ya. Disebut juga Ruhul Kudus ya. Karena gelar malaikat Jibril adalah pemimpin malaikat di langit. Al-Amin di langit. Jadi ketika Jibril alaihissalam membawa ayat Quran kepada Rasulullah SAW, ini pertemuan antara Al-Amin di bumi dan Al-Amin di langit. Ya. Tetapi tentu saja gelar Al-Amin bagi Nabi Muhammad SAW adalah gelar sebelum Nabi itu menjadi Rasul. Ya. Setelah jadi Rasul, Nabi diolok-olok habis, disebut penyihir, orang gila, penyamun. Ya. Banyak gelar-gelar buruk yang disematkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul sudah tidak disebut Al-Amin lagi. Semenjak jadi Nabi dan Rasul, Nabi SAW itu gelarnya adalah Habibullah. Ya. Habibullah. Orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ala qalbika, kepada hatimu. Nah inilah turun Quran itu kepada hati. Ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW memang sebelum ya Al-Quran itu dikodifikasi di akhir-akhir perjuangan nanti, Nabi menyaksikan sendiri Al-Quran itu ditulis ya. Ditulis dalam mushaf-mushaf, dalam kulit, dalam pelepah kurma. Dan Nabi yang memerintah itu. Dan Nabi yang membentuk sekretaris penulis wahyu, bahkan sampai 60 orang lebih. Itu ada kitabnya khusus, kitab tentang katib ya, atau sekretaris Rasulullah SAW. Jadi urutan surah, urutan ayat yang kita kenal di dalam tartib mushaf sekarang sudah tersusun seperti itu dari sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi bukan di zaman Khalifah Utsman ya, karena dikenal sebagai mushaf Utsmani, banyak orang yang menuduh ini Utsman yang mengkodifikasi atau menerbitkan ya Al-Quran. Lalu nanti tuduhan itu diikuti dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Tentang Utsman membakar sebagian ayat Quran, ya, merubah isinya, tidak memasukkan beberapa surat dan sebagainya, itu jelas tuduhan yang tidak beralasan. Tidak memiliki landasan yang kuat. Karena satu riwayat menjelaskan dari sahabat Ali bin Abu Thalib, ya, khalifah setelah Utsman. Ali mengatakan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terhadap Al-Quran Mushaf Utsmani ini adalah sepengetahuan kami semua, sepengetahuan para sahabat, gitu ya. Nah, jadi di zaman Rasul memang masih dalam bentuk hafalan-hafalan, lalu di akhir sebelum Rasulullah wafat itu sudah dituliskan, ya. Nanti kepentingannya banyak. Bapak dan Ibu bisa membaca kitab tulisan Syekh Mustafa Al-A'dhami. Ini bagus ya. Judulnya The History of the Quranic Text. Ini ya, kitabnya tebal. Nah, di kitab ini Syekh Mustafa Al-A'dhami mencoba untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu sangat valid. Apa yang kita baca sekarang, yang Allah firmankan di surah ini, surah Asy-Syu'ara, ya, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin, itu belum pernah berubah, ya, dan tidak mungkin berubah. Isinya itu tetap sama dari sejak zaman Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat. Allah sendiri yang akan menjaganya. Itu sudah dibuktikan secara empirik, ya, pengkajian lapangan, pengkajian meneliti manuskrip kuno, bahwa Al-Quran memang tidak berubah, ya, tidak ada perubahan terhadap lafaz yang berhubungan langsung dengan maknanya. Nanti ada juga perbedaan bacaan dialek, itu ada. Karena itu di dalam ilmu Quran, ya, kita mengenal ulama-ulama qiraah, ya, qiraah sab'ah itu ada, dan itu tidak merubah makna. Perubahan bacaan itu, perbedaan bacaan itu tidak merubah makna. Nah, litakuna minal mundzirin, supaya menjadi peringatan. Ingat, Al-Quran ini awalnya berupa hafalan, bukan berupa teks, ya, tetapi hafalan yang dituliskan. Artinya
sebetulnya tidak cocok ya, tidak bisa dikatakan cocok untuk dikaji oleh ilmu hermeneutika, ilmu pengkajian teks ya. Nah, karena Al-Quran bukan teks, awalnya itu adalah hafalan ya yang dituliskan. Berbeda dengan kitab suci orang lain. Kalau kitab suci yang lain, memang itu salinan-salinan dari teks ya, yang pengarangnya adalah manusia. Tetapi Al-Quran bukan dikarang dari tulisan manusia. Orang yang berani menyebut bahwa Al-Quran itu adalah tulisan manusia, Allah ancam di dalam surah Al-Mudaththir ya, bahwasanya orang yang berani mengatakan itu bahwa Quran adalah tulisan manusia ya, sauslihim sakor, kata Allah, aku akan melemparkan orang itu ke neraka sakor. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat atau lafaz aku ya. Biasanya Allah menggunakan lafaz kami untuk menunjukkan kekuasaan, rahmatnya yang luas. Itu kami. Tetapi di ayat ini sauslihim sakor, aku yang akan melemparkannya ke neraka sakor. Hati-hati ketika Allah menggunakan lafaz aku, itu bukan main-main. Nah, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, di ayat lain nanti dijelaskan kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab, karena supaya kita berpikir, Bapak Ibu, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya, bahasa yang luas, bahasa yang memiliki makna yang dalam. Kalau kita sebutkan satu persatu disiplin ilmu yang bisa mempelajari bahasa Arab, ya, untuk mempelajari bahasa Arab itu apa saja? Nahwiyah, ya, sorof atau tasrif, kemudian ada juga balagoh. Balagoh itu nanti ada ilmu bayan, ilmu badi, ya, ilmu apa lagi? Kemudian ada juga ma'ani nanti ya, ada ilmu arud, ya, mantik juga itu nanti ya, bahasa Arab. Itu banyak sekali ya cabang-cabang ilmunya. Dalam sekali. Karena itu ketika Islam disebarkan ke Indonesia menggunakan bahasa Arab, bukan oleh pedagang sembarangan, bukan iseng-iseng oleh pedagang rempah-rempah. Ini adalah gerakan yang terstruktur rapi dari khalifah. Islam diajarkan masuk Indonesia itu, ya. Nah, menggunakan bahasa Arab, banyak di antara istilah-istilah dalam bahasa Arab yang tidak bisa terwadahi oleh bahasa Melayu, khususnya bahasa Indonesia. Makanya nanti oleh orang Indonesia dikutip, ya, diserap, jadi kata serapan dan digunakan menjadi bahasa Indonesia. Berapa banyak kosakata di dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab? Tidak akan terhitung, Bapak Ibu ya. So, kalau kita mau rajin mengumpulkan, banyak sekali tidak terhitung. Ya, mustahil dihitung. Tuh, saya barusan menyebut mustahil, saya itu bahasa Arab ya. Kita punya nama-nama hari. Nama-nama hari itu bahasa Arab. Ahad, Itsnain, Tsulatsa, ya, Rabi atau Arba, kemudian Khamis, Jumu'ah, Sabat. Itu semuanya bahasa Arab. Hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, kan begitu. Ya. Kemudian MPR, DPR. MPR, DPR itu semuanya bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa Arab semuanya itu. Majelisun dari kata jalasa ya jelisu, julusan artinya duduk ya. Majelisun tempat duduk, majelis itu tempat duduk. Permusyawaratan syawir artinya berdiskusi ya, bermusyawarah, sudah diserap jadi bahasa kita musyawarah. Rakyat dari kata ro'a yar'a artinya mengembala. Rakyat itu pengembalaan, maksudnya kepemimpinan. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin begitu. Ya, dewan, dawan itu artinya kantor. Tempat yang dijadikan untuk merumuskan masalah dengan tujuan tertentu dan sebagainya, itu kantor lah kalau di kita. Perwakilan, wakil itu bahasa Arab. Ya, apa bahasa kitanya tidak ada, sudah jadi bahasa kita, wakil. Tadi wakilanku, iya, ini wakilnya. Apa pengganti? Pengganti mah badal tuh. Ini wakil itu apa? Mewakili. Nah, itu kan sudah jadi bahasa kita, ya. Rakyat juga. Jadi MPR DPR itu semuanya bahasa Arab. Makanya bagaimana kita bisa menerima ketika ada orang yang mengatakan
Jangan menyebarkan bahasa Arab, karena itu bahasa teroris. Orang Indonesia tidak akan bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar tanpa melibatkan bahasa Arab. Tidak mungkin. Tuh, mungkin bahasa Arab dari kata mungkinun. Artinya mungkin. Ya, itu tidak bisa. Jadi memang bahasa Arab ini bahasa yang sangat luas, bahasa yang sangat mendalam, dan jika Bapak Ibu memahami struktur gramatika bahasa Arab, wah, tidak bisa dijelaskan keluasnya itu, ya. Beda sedikit saja harokat, beda makna. Ditambah alif dipanjangkan dengan tidak, ya, dipendekkan, beda kan? Saya dulu pernah punya teman namanya Jamaluddin, dipanggilnya si Jamal. Itu harus panjang kalau manggil si Jamal. Jamal, gitu ya. Nah, artinya bagus, cantik, begitu. Jamaluddin, agama yang bagus. Tapi kalau mimnya tidak panjang, Jamal, Jamal, Mal, itu onta. Ya, artinya onta. Ya, ada tidak panjang pendek seperti itu di dalam bahasa Indonesia? Tidak ada. Mau panjang pendek tetap saja maknanya sama. Saya baru menemukan adanya dipanjangkan dan dipendekkan mampu mempengaruhi makna itu ketika kuliah di Tokyo. Bahasa Jepang itu memiliki semacam mad di dalam bahasa Arab. Kalau kita salah meletakkan huruf vokal yang dipanjangkan, itu bisa mempengaruhi makna dan orang Jepang bisa tidak paham. Saya pernah liburan, ya, di Jepang ketika libur sekolah, lalu sepulang liburan saya ditanya oleh guru, kemana kemarin liburan? Saya bilang, liburan bahasa Jepangnya itu Ryoko, koknya panjang, Ryoko. Saya bilang, saya pergi Ryoko, ya, tetapi saya malah memanjangkan Ryo-nya. Jadi saya mengatakan Ryoko, gitu ya. Harusnya Ryoko, ini malah Ryoko. Itu dia, guru saya itu mengerutkan dahi. Apa Ryoko katanya? Apa ada dua anak begitu? Karena Ryo itu kan dua, ya, dalam bahasa Jepang. Ko itu anak, Ryoko itu dua anak. Apa maksudnya? Saya bilang, saya rubah dengan bahasa Inggris. Saya bilang vacation, vacation. Oh, katanya liburan, Ryoko, koknya yang panjang. Tuh, begitu. Jadi di bahasa Jepang ada, ya, panjang, pendek, mempengaruhi makna. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tidak ada, ya. Tidak ada. Nah, kalau bahasa Arab ada. Jadi lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Makanya diserap begitu. Nah, Imam Az-Zarkashi ini dalam kitab Al-Burhan yang tadi 4 jilid itu, ya, kitab Al-Burhan. Oh, bukan Zarkashi ini, ya, Zarkashi, ya. Mohon maaf. Zarkashi, ya, betul. Dalam kitabnya menjelaskan bahwa posisi dan fungsi Al-Quran inilah yang senantiasa diapresiasikan oleh Nabi melalui pengalaman dan pengajaran selama hidup di Mekah antara 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Jadi Quran itu turun dalam rentang waktu 23 tahun. Nuzul Quran itu yang mana maksudnya? Ya, ada yang mengatakan kepalanya, ada yang mengatakan akhirnya. Yang mana? Karena ternyata Bapak Ibu, yang dimaksud dengan nuzul Quran itu tidak satu, ya. Ada 3. Nah, 3 itu dari Allah ke Lauh Mahfud, itu juga nuzul Quran. Dari Lauh Mahfud ke Sama'ud Dunya, Baitul Izzah, itu juga nuzulul Quran. Baru situ, baru kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga nuzul Quran. Nanti dibahas, ya. Nah, nuzul Quran secara bahasa dulu nih. Berarti nuzul itu artinya turun, ya. Nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran. Nah, kata nuzul itu merupakan kosakata yang berasal, ya, masdar, kata dasarnya ada dari kata nuzulan, ya. Itu dari yang melahirkan nanti kata kerja nazala, ya. Nazala itu dari nuzul. Karena masdar ini kata dasarnya begitu. Nah, secara etimologis memiliki 2 pengertian. Yang pertama, singgah atau menempati begitu. Yang kedua, turun atau berjalan dari atas ke bawah, itu arti nuzul. Nah, kedua pandangan ini menurut Imam Az-Zarqani, ya, Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani
Ini sebetulnya tidak tepat untuk diterapkan pada Al-Quran. Sebab singgah, menempati, atau turun itu hanya tepat digunakan untuk sesuatu yang bersifat material. Jadi nuzul Quran itu jangan dianggap Quran turun, mushafnya begini, turun ke bawah, bukan begitu ya. Nah, karena kata nuzul itu bermakna turun yang cocok hanya untuk material saja. Sedangkan Quran tidak seperti itu. Quran itu turun dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam atau yang langsung masuk ke dalam memori Rasulullah SAW. Kan ada itu pembahasannya dalam riwayat hadis Bukhari ya. Di kitab yang pertama, Sahih Bukhari, di pembahasan pertama, kitab Kaifa Badil Wahyi ila Rasulillah. Bagaimana turunnya permulaan wahyu kepada Rasulullah. Lalu bagaimana karakter wahyu itu? Macam-macam ya. Tidak selalu harus dibacakan oleh Jibril secara langsung dalam bentuk manusia. Tetapi kadang-kadang kata Rasul, ahyanan, kadang-kadang aku mendengar seperti gemerincing lonceng. Kalau lonceng itu sudah terdengar, maka Nabi harus diam. Dan Nabi menyimak apa yang akan datang. Ya, itu nanti berupa kata-kata yang langsung masuk ke dalam sanubari Rasulullah SAW. Dan Rasul langsung menghafalnya. Ya, sehingga ketika fenomena itu berakhir, Rasul kembali sadar seperti semula, itu sudah hafal. Ya, sudah hafal. Nah, nanti ketika di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang tiap malam itu untuk membereskan. Bagaimana yang kamu hafal waktu itu, Muhammad, ini adalah di surat ini itu dibereskan kembali. Makanya ada riwayat dari sahabat Zaid bin Sabit, kata Zaid, ketika wahyu turun, Nabi selalu memanggilku, Zaid. Karena Zaid adalah sekretaris wahyu. Lalu aku menulis di hadapan Rasulullah. Setelah itu Nabi baca, aku tulis. Setelah itu aku yang membaca. Dan Nabi mengkonfirmasi, menyimak apakah bacaan yang saya baca melalui tulisan yang telah saya tulis itu, apakah ada pengurangan atau penambahan. Kalau tidak ada, berarti sudah oke sesuai dengan yang Nabi hafal. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Zaid, letakkan ayat ini setelah ayat itu. Letakkan ayat ini di surat Anu. Letakkan ayat ini setelah atau sebelum ayat itu. Nah itu. Jadi dari sejak zaman Rasul sudah diatur sedemikian rupa sehingga menjadi susunan yang kita kenal sekarang. Nah, ada yang unik di sini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini pakar ilmu Al-Quran itu memaknai kata nuzul secara majazi, konotatif, bukan arti sebenarnya turun murag sehingga meteor di langit, bukan. Maksudnya nuzul di dalam pengertian nuzul Quran adalah an-nuzulu ay al-i'lam. Turun itu maksudnya adalah pemberitahuan, begitu ya. Jadi turunnya tidak turun berupa materi fisik, tetapi memang berupa informasi. Jadi nuzulul Quran berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Sedangkan secara istilah nuzulul Quran menurut hemat kami, ini kami di sini maksudnya adalah Al-Ustadz Amin Mukhtar, ya guru kami di pesantren Ibnu Hajar. Ya, berarti nuzul Quran itu adalah keterangan tentang kronologis pemberitahuan Al-Quran. Tuh, jadi Ustadz membahasakannya dengan sebutan kronologis pemberitahuan. Ya, jadi sejak kapan diberitahu? Bagaimana? Berapa kali? Berapa lama? Sampai kapan? Itulah turun Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para ulama sepakat bahwa nuzulul Quran itu tidak satu kali, tetapi ada 3 tahapan, ya, 3 kali. Yang pertama, Quran itu turun dari hadirat Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfud. Kitab takdir yang terjaga itu. Ya, Lauh Mahfud. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Buruj ayat 21
sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Ya. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Qur'anum Majid, Al-Qur'an yang majidun, mulia. Fi lauhim mahfuz, yang ada tersimpan di lauh mahfuz. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran itu ada di lauh mahfuz. Menurut zahir ayat di atas, secara tekstual, pada tahap ini Al-Quran turun sekaligus. Di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak diterangkan caranya seperti apa turunnya itu. Ya, bagaimana turunnya tidak ada keterangan. Waktu turunnya itu kapan juga tidak ada keterangan. Berarti cara dan waktu turun pada tahap pertama ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti nuzul Quran itu dibawa oleh malaikat ya di dalam surah Al-Qadar, bukan pada tahapan ini. Pada tahapan ini Al-Quran diturunkan dari hadirat Allah Subhanahu wa taala ke Lauh Mahfuz, itu Allah sendiri yang menurunkan. Jumlatan wahidah atau jumlatan kamilatan, pada jumlah yang sempurna, sudah semuanya turun. Nah, yang kedua, sekarang dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya. Sama'ud Dunya itu langit dunia. Di mana langit dunia itu ya? Berarti ada Baitul Izzah. Baitul Izzah itu kan Ka'bahnya malaikat di atas ya. Kalau kita tawaf ya dan sholat menghadap Ka'bah di Masjidil Haram, maka Baitul Izzah itu nanti di atas ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu malaikat berputar di sana ya, masuk ya ke dalam sebuah bangunan seperti Ka'bah, itu Baitul Ma'mur, lalu keluar dan bertugas, tidak kembali lagi ya. Ini di mana ya? Batas sama dunia itu mana? Ya. Dan di sana ada Baitul Izzah yang mana Al-Qur'an pernah dibawa ke sana oleh para malaikat. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang membawanya kecuali para malaikat yang disucikan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Qadar ayat pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar, ya, pada Lailatul Qadar. Jadi Lailatul itu kan malam. Ya. Jadi kalau mau disebut malam, malam Qadar. Kalau mau menyebut Lailatul, jangan pakai malam. Kalau disebut malam Lailatul Qadar, itu malamnya 2 kali. Seperti ketika Bapak dan Ibu menyebut Raja Najasyi. Nah, Najasyi itu raja artinya. Dalam bahasa Amharik ya, itu satu rumpun dengan bahasa Arab. Masih rumpun bahasa Semit. Amharik itu, bahasa Ethiopia. Dalam bahasa Amharik disebut Negusa. Negusa itu Najasyi. Kalau dalam bahasa Arab. Artinya raja. Jadi kalau menyebut Najasyi, Najasyi saja. Karena memang sudah raja itu. Ya, kita suka disebut Raja Najasyi. Itu raja-raja. Ya. Jadi seperti mengatakan raja di dalam bahasa Indonesia lalu diberi imbuhan king gitu ya, dalam bahasa Inggris. King raja gitu. Nah, juga dalam firman surah Ad-Dukhan ayat ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inilah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang diberkahi, malam yang penuh berkah. Inna kunna mundirin, ya, sesungguhnya kami adalah memberi peringatan. Ya. Nah ini yang kedua. Yang kedua pun ketika Lailatul Qadar baru dihitung dari sini Lailatul Qadar itu sebagai malam yang diberkahi atau Lailah Mubarakah, juga terdapat pada bulan Ramadan. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah. Surah Al-Baqarah 185 ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Al-Qur'an diturunkan padanya. Tuh, berarti memang Al-Qur'an itu turun bulan Ramadan. Ya, pertanyaannya pada tahapan yang mana turun di bulan Ramadan itu? Ya.
dari hadirat Allah ke Lauh Mahfud, tentu itu tidak ada informasi, bukan di situ. Ya, jadi ada dua pilihan lagi di tahapan kedua, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia, atau dari langit dunia kepada Rasulullah, ya, atau dua-duanya di bulan Ramadan. Nah, gitu ya. Dari ketiga ayat ini dapat diambil petunjuk bahwa Al-Quran itu turun sekaligus pada satu malam di bulan Ramadan. Malam itu Lailatul Qadar, malam Qadar, yang disifati dengan Lailatun Mubarakah di surat Ad-Dukhan, ya, malam yang diberkahi. Nah, malam yang diberkahi itu, ya, ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Nah, dengan demikian, turun yang dimaksud pada ayat-ayat ini adalah dari Lauh Mahfud ke langit dunia secara menyeluruh, bukan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh sahabat Rasul sendiri, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah namanya, bapaknya namanya Abbas, uaknya Nabi, ya. Berarti Abdullah ini adalah sepupu Rasulullah, kakak sepupu begitu ya, meskipun umurnya jauh lebih muda. Dan beliau adalah orang yang setia mengurusi kepentingan berwudu dan bersuci Rasulullah SAW, menyediakan air. Makanya Rasul mendoakannya dengan doa yang terkenal. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, ya, pahamkanlah Ibnu Abbas ini kepada agama dan beritahu kepadanya takwil, penjelasan-penjelasan. Makanya ketika Ibnu Abbas itu dewasa, beliau menjadi ulama di kalangan para sahabat. Ini ulamanya sahabat, Ibnu Abbas, salah satu di antara ya. Banyak yang lain pun menjadi ulama, termasuk Umar bin Khattab, termasuk Ibnu Umar, ya, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abu Thalib, itu pun ulama di kalangan para sahabat. Nah, Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat yang dicatat oleh Imam An-Nasai ya di dalam kitab sunannya, unzilal Quran jumlatan wahidatan ila sama'i dunya. Al-Quran diturunkan secara sekaligus ke langit dunia. Ya. Fi lailatul qadri, pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar, tsumma anzala ba'da dzalik, setelah dari langit dunia, kemudian setelah itu diturunkan kembali fi isrina sanah, dalam kurun waktu 20 tahun. Nah, ini penyebutan secara global ya. 20 tahunan. Lebih tepatnya kan 23 tahun gitu ya. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surah Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Tidaklah orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya, yaitu Al-Qur'an. Wa qara'a, kemudian Ibnu Abbas juga membaca surah Al-Isra ayat 106, dan ini yang nanti kita akan bahas terkait dengan metodologi pembacaan Al-Qur'an, ya. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksin wa nazalnahu tanzila. Nanti perhatikan ayat ini Bapak Ibu ya. Wa Qur'anan, dan Quran ini faraqnahu, kami pisah-pisahkan. Faraqah itu kan berpecah gitu ya, pecah, berpisah. Mufaraqah itu berpecah belah, tidak boleh, kita dilarang berpecah belah. Nah, Quran itu turunnya faraqnahu, kami pisah-pisahkan. Nah, ingat, fokus ya, konsentrasi. Dari langit itu jumlahnya sudah utuh. Lalu oleh Allah dipisahkan selama 23 tahun, itu sedikit demi sedikit turunnya berangsur-angsur. Untuk apa diturunkan seperti itu? Litaqra'ahu 'alana, supaya Nabi mudah membacakannya kepada orang-orang, dan orang-orang pun supaya bisa membaca sedikit-sedikit, dihafal, dipahami. Ya, ala muksin, secara perlahan-lahan, ya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkannya. Jadi Quran itu
dipisah-pisah. Bapak, Ibu, pemisahan Quran nanti ada dua dampak ya. Yang pertama menjadi urutan tartib nuzul, urutan turun. Yang kedua, Nabi bertugas memberitahu para sahabat untuk supaya mengembalikan kepada format sebelumnya. Jadi tartib mushaf yang kita kenal sekarang di dalam mushaf Al-Quran, urutan suratnya, ayatnya, itu yang sebagaimana dulu di langit. Begitu. Jadi dari langit jumlatan wahidatan, ketika turun kepada Rasulullah, Allah pisah-pisahkan. Wa Qur'anan faroknahu, pisahkan. Padahal urutan pertamanya kan Al-Fatihah. Tetapi diturunkan Al-Alaq dulu. Ini dipisah-pisah oleh Allah. Al-Alaq dulu 5 ayat. 5 ayat saja kan? Selama 10 tahun awal itu. Al-Alaq, kalau Al-Alaq ya. Jadi diselang dulu surah yang lain. Ayat 6 surah Al-Alaq itu nanti sudah 10 tahun. Di antara ayat 1 sampai 5 sampai ayat 6 sampai 16 sampai 19 Al-Alaq itu kan jauh jaraknya. Nah, di antara jarak yang jauh itu turun surah dulu, turun surah-surah yang lain. Ya. Setelah Al-Alaq 5 ayat kan ada Al-Qalam. Setelah Al-Qalam nanti Al-Mujamil, lalu Al-Mudassir, begitu ya. Al-Fatihah, Al-Ahab dan seterusnya. Urutan tartib nuzul. Setelah Nabi menerima itu semua, 23 tahun, Nabi berkewajiban untuk memberitahu bahwa urutan yang sebenarnya di langit itu seperti ini. Al-Fatihah dulu, baru Allah simpan surah-surah yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, Al-A'raf, dan seterusnya. Itu Nabi sampaikan kepada para sahabat. Ya. Nah, kemudian ini riwayat lain. Riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim masih tentang nuzul Quran ya. Unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan wahidatan. Sama. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Tuh, jumlatan wahidatan. 30 juz itu ada. Ilas sama'i dunya, dari lauh mahfud ke sama'u dunya. Wa kana bimauqi'in nujum. Wah, Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini ya. Mawaqi'un nujum. Itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah. Allah bersumpah atas nama gugusan bintang. Apa maksudnya? Turunnya Al-Quran itu disumpahi dengan gugusan bintang, mauqi'un nujum, ya, tempat diletakkannya bintang-bintang. Disebut juga oleh Ibnu Abbas ini, wa kana bi mauqi'in nujum, dan turunnya Quran itu sesuai dengan masa turunnya bagian-bagian bintang. Mana posisi-posisi bintang nih, ya? Wa kana Allahu azza wa jalla yunziluhu ala rasulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'din, sebagian demi sebagian. Ya, selama 23 tahun itu. Faqala Allahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, ya. Wa qalu laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Tuh kan? Jadi orang-orang yang kufur kepada Rasul mengatakan kalaulah Quran itu turun sekaligus, nah ya kenapa harus sedikit demi sedikit? Turunkan saja sekaligus. Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka. Diturunkannya Al-Quran sedikit demi sedikit supaya kami meneguhkan, ya, fuadaka, meneguhkan hatimu, meneguhkan jiwamu, ya, warotalnahu tartila, dan kami membacakannya kepadamu secara tartil. Betul, Allah Subhanahu wa taala itu membacakan Quran kepada Rasulullah melalui lisan malaikat Jibril alaihissalam. Karena itu Allah berfirman, fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Muhammad, kalau kami sedang membacakan Quran kepadamu, maka ikutilah bacaannya, ya. Nah, dan Nabi tidak akan lupa illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki Nabi lupa. Tidak akan, ya. Nah, riwayat yang lain mengatakan, masih Ibnu Abbas, ya, anahu sa'alahu Atiyah ibnil Aswad
Atiyah bin Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas, awaqa'a fi qalbi syakku, ya, ada keraguan di hatiku, qauluhu ta'ala tentang firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Ini Al-Baqarah 185 ya. Wa qauluhu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan firman Allah tentang surah Al-Qadar ayat pertama nih. Wa hadza unzila fi Syawalin wa dzil qa'dah wa dzil hijjah wa fil Muharram wa Safar wa syahri Rabi'. Apakah turunnya itu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar atau Rabiul Awal, gitu ya. Nah, maka Ibnu Abbas menjawab, faqala Ibnu Abbas, innahu unzila fi Ramadan, fi Lailatul Qadr. Bahwasanya ayat Al-Qur'an itu turun pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar atau malam Qadar, jumlatan wahidatan, secara langsung. Tuh, jadi Lailatul Qadar itu malam ketika Quran diturunkan secara langsung. Summa unzila ala mawaqi'in nujum. Kemudian diturunkanlah ya seperti mawaqi'un nujum, tempat beredarnya bintang-bintang, acak ya. Nah, kita harus tahu mana titik-titik koordinat yang saling menyambungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Rosalan fi syuhuri wal ayyam, ya. Berangsur-angsur selama berbulan-bulan dan berhari-hari. Nah, ini menjadi dalil bagi kita bahwa memang nuzulul Quran itu ada 3 macam ya. Yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfudz, ini dalam jumlatan wahidatan. Caranya seperti apa? Tidak ada keterangan. Waktunya kapan? Tidak ada keterangan ya. Lalu yang ada keterangan itu tentang Lailatul Qadar itu pada tahap yang kedua, Lauh Mahfudz ke langit dunia. Ini pun dalam jumlatan wahidatan ya, dalam jumlah yang utuh. Nah, inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar yang Nabi anjurkan kepada kita semua untuk mencari kemuliaannya. Karena meskipun turun Quran ini hanya terjadi 1 kali di malam yang mulia itu, tapi kemuliaannya masih ada sampai sekarang. Dan Nabi memerintah kita untuk meraihnya ya di 10 terakhir Ramadan ya, terutama di malam-malam ganjil. Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Kenapa tidak diberitahu secara pasti? Ini yang unik ya. Nanti dijelaskan. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga dari langit dunia ke bumi ini turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nah, apakah ini juga malam Lailatul Qadar? Mungkin yang dimaksud itu turun pertama kalinya, ya, yaitu kejadian surah Al-Alaq di Gua Hiro itu. Karena memang itu terjadi di bulan Ramadan juga, ya. Jadi tidak bertentangan sebetulnya, ya, tidak bertentangan. Nah, apakah sampai sekarang masih ada kemuliaan Lailatul Qadar itu? Jawabannya masih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Rasulullah SAW memerintah kita untuk mencarinya. Tidak mungkin kalau kemuliaannya itu tidak ada, lantas Nabi memerintahkan kita untuk mencari, kan tidak mungkin, ya. Nah, maka Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Atau juga nanti di tahapan ketiga nih kita lihat turunnya awal permulaan wahyu kepada Rasulullah di Gua Hiro. Nah, kita sekarang lihat dulu fase ketiga ini, tahapan ketiga. Seperti apa Rasulullah SAW menerima wahyu? Ya, ternyata Nabi menerimanya di 2 fase periode dakwah. Yang pertama fase Mekah, kedua fase Madinah. Ya, di fase Mekah 86 surah terdiri dari 4.780 ayat. Sisanya di Madinah sebanyak 28 surah, jadi 114, yaitu 1.456 ayat. Yang mana meskipun hanya 28 surah, tapi ini berat-berat ya, karena ayat tentang hukum banyak di sana, di Madinah. Di Makkah itu dimulai dari surah Al-Alaq sampai surah Al-Mutaffifin, Wailul lil Mutaffifin. Di Madinah dari surah Al-Baqarah sampai kepala surah An-Nasr. Nanti setelah kepala surah An-Nasr turun, surah An-Nasr itu dengan kepalanya, maka masih turun ekor-ekor surat yang lain. Seperti ekor surah An-Nisa, ekor surah
Al-Baqarah dan ekor surah Al-Maidah yang secara unik justru Nabi meletakkannya di depan, ya. Jadi Al-Maidah ayat ketiga, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum itu. Tapi yang paling terakhir adalah surah Al-Baqarah, ya. Ada yang mengatakan ayat 270 berapa itu tentang riba, ya. Ada juga yang mengatakan 281, ada juga yang mengatakan 282. Itu wahyu terakhir, ya, setelah Al-Maidah ayat ketiga. Jadi Al-Maidah ayat ketiga itu bukan yang paling akhir, ya. Al-Yauma akmaltu lakum itu kan turunnya ketika Haji Wada. Nabi sedang di Arafah wukuf hari Jumat. Nah, setelah itu masih ada 81 hari Nabi hidup dan turun wahyu yang paling terakhir. Baru setelah itu ada yang mengatakan 9 hari kemudian Rasulullah wafat. Ada yang mengatakan justru 81 hari itu jarak antara wahyu terakhir dengan Rasulullah wafat. Dan Rasulullah wafat diingat itu oleh para sahabat, ya. Memang tanggal 12 di bulan Rabiul Awal. Kenapa diingat? Karena Nabi sudah diperhatikan orang. Jadi tokoh besar. Sedangkan kelahiran Rasulullah itu para ulama tidak ada yang sepakat. Bapak Ibu bisa mengobrak-abrik kitab-kitab sejarah, kitab tarikh. Tidak ada riwayat yang sepakat Nabi itu kapan lahirnya. Ya, tidak diketahui. Kenapa? Karena ketika lahir bayi, ya, seorang bayi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak diperhatikan orang, belum, ya, belum jadi orang besar. Makanya yang ingat itu ya keluarganya saja yang terdekat, dan itu pun tidak sempat diinformasikan kepada yang lain. Ada yang mengatakan Sya'ban, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan Rabiul Awal tapi tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10. Banyak sekali pendapatnya, tidak sepakat, ya. Nah, tetapi kalau wafatnya Nabi itu sepakat, ya. Karena Nabi sudah diperhatikan orang. Nah, di Mekah Nabi itu kurang lebih 12 tahun 5 bulan 13 hari. Suka dibulatkan menjadi 13 tahun. Di Madinah Nabi 9 tahun 9 bulan 9 hari dibulatkan 10 tahun. Nah, ini sudah dijelaskan dulu, ya. Di Mekah itu selama 10 tahun pertama turun 46 surah. Jadi 1 tahun kurang lebih 45 surah lah, ya. Tapi setelah Isra Mi'raj tahun ke-10 sampai hijrah, ya, 3 tahun ini surahnya turun sampai 40, ya. Jadi artinya setelah diwajibkan sholat 5 waktu, kita dianggap kuat, ya. Umat Islam dianggap kuat oleh Allah untuk menerima amanah lebih berat, begitu, ya. Amanah lebih berat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di Madinah itu 10 tahun 28 surah, ya, dari Al-Baqarah sampai wahyu terakhir, ya. Nah, makanya disebut surah Makkiyah Madaniyah. Artinya bukan surah yang turun di Mekah, turun di Madinah, bukan begitu. Tapi surah yang turun ketika Rasul tinggal di Mekah dan ketika Rasul tinggal di Madinah, begitu, ya. Makkiyah Madaniyah itu dilihat bukan dari segi tempat turun, tapi dari periode. Karena nanti ada yang nabinya sudah jadi orang Madinah, suratnya turun di Mekah. Itu pembebasan kota Mekah, ya. Ya, nabinya sudah jadi orang Madinah, tapi suratnya turun di kota Mekah. Oh, tidak masuk Makkiyah, masuknya Madaniyah, ya. Berarti surah itu turun di periode Madinah. Bukan dilihat tempat turunnya sehingga masuk kategori Makkiyah, tidak, ya. Nah, ini urutan tartib nuzul. Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Mudassir, Fatihah, Al-Habib, dan seterusnya. Ini urutan turun kepada Rasulullah SAW, ya. Nah, sedangkan nanti berbeda setelah Rasul menerima semuanya, Rasul kembalikan kepada urutan mushaf ini yang seperti kita kenal sekarang. Nah, manfaat mengkaji tartib nuzul, ada manfaatnya nih. Bapak Ibu menambah ilmu Hajanah Ulumul Quran, kurikulum training of trainer bagi Nabi, kita bisa tahu kalau memahami Quran secara tartib nuzul, turunnya yang mana dulu nih. Kita tahu Nabi itu belajar apa dulu, gitu, ya. Dilatih apa oleh Allah, kita bisa tahu, ya. Kemudian mengetahui setting sosial dan skenario sejarah ayat sababun nuzulnya pun bisa diketahui. Jadi ada 2 macam tartib nih Quran itu. Ada tartib mushaf, itulah sebagaimana turun di langit dulu dari hadirat Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz ke sama dunia, langit dunia.
Lalu dari langit dunia diturunkan secara tartib nuzul kepada Rasulullah. Ya, acak turunnya supaya Nabi membacakan dengan mudah, supaya ya nanti dipisah-pisah dengan nama surat, supaya enak dihafal, dipahami. Begitu. Kemudian setelah selesai 23 tahun, turun seluruh bagian Quran, Nabi SAW mengembalikan tartibnya, urutannya kepada urutan semula, ya, yang kita kenal sekarang dengan tartib mushaf itu. Jadi balik lagi, ya, dari atas itu sudah rapi, turun ke Nabi jadi acak, Nabi terima 23 tahun secara acak, lalu Nabi rapihkan kembali. Karena itu malaikat Jibril alaihissalam mentadarus Quran bersama Rasulullah tiap malam-malam bulan Ramadan. Nah, ini contoh profil misalkan surah Al-Alaq. Secara tartib nuzul urutan pertama, ya. Tetapi di dalam tartib mushaf urutan 96, ya. Al-Alaq itu turun pertama kali kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan, sebelum nanti wahyu kedua itu surah Al-Qalam. Tetapi dalam tartib mushaf dia terletak setelah surah At-Tin, ya, sebelum surah Al-Qadar. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu masih ada waktu ini, masih ada ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 106. Tadi ya kita bacakan. Wa Qur'anan faroknahu. Quran ini kami pisah-pisahkan. Litakro'ahu ala nas, supaya kamu bacakan kepada orang-orang ala muksin, perlahan-lahan. Ini cara membaca Quran, silakan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkannya, ya. Nah, membaca Quran suka disebut kiroah, begitu ya. Karena memang kiroah itu dalam bahasa Arab pun artinya bacaan, dan membaca dalam bahasa Arab pun disebut qiraah. Ini unik karena kitab ini disebut juga Al-Qur'an, yang artinya ya bisa jadi dari kata qiraah artinya bacaan. Nah, tetapi ada makna yang lebih detail yang dijelaskan oleh Syekh Manna Al-Qattan di dalam kitabnya ini Mabahis fi Ulumil Quran. Bahwasanya qiraah itu sebelum jadi kata kerja membaca, dia punya makna yang lebih asal, lebih awal, ya. Bahwa qiraah itu dari kata Qur'un, artinya al-jam'u wa domu, ya. Dan Al-Qur'an pun bisa merujuk pada kata qiraah yang nantinya jadi bacaan, atau bisa merujuk pada makna Qur'un yang artinya al-jam'u wa domu, mengumpulkan dan menghimpun. Misalkan Allah berfirman, ini dalilnya bahwa Qur'un itu artinya mengumpulkan. Wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna thalathata qur'in. Dan perempuan yang diceraikan atau yang ditinggal wafat oleh suaminya, hendaklah menunggu bagi diri-diri mereka 3 quru. 3 quru itu 3 kali haid. Kenapa haid disebut quru? Dari kata qur'un, ya. Qoro'a ini sama. Kenapa haid? Kan haid itu bahasa Arab. Kenapa tidak disebut haid? Haidun itu ada dalam Quran. Tapi kenapa di ayat ini haid disebut quru? Karena memang haid itu berasal dari sesuatu yang berkumpul. Dokter mengatakan, ya, ahli medis, bahwa setiap bulan di perut ibu ada sesuatu yang berkumpul, dan kalau tidak dibuahi, mohon maaf, menjadi busuk dan harus dibuang, jadi darah haid, begitu, ya. Jadi memang Al-Quran sudah mengatakan bahwa haid, ya, berasal dari sesuatu yang berkumpul, yaitu sel telur, ya. Ini sudah disebutkan 1400 tahun yang lalu. Nah, di dalam bahasa Arab, qiraah juga artinya dari mengumpulkan. Kenapa membaca disebut qiraah? Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, qiraah itu kan aktivitas mengumpulkan. Jadi membaca itu aktivitas mengumpulkan. Huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi paragraf untuk diambil maknanya. Memang betul, jadi membaca itu aktivitas mengumpulkan, karena itu diambil dari kata Qur'un yang secara makna kamus, makna leksikal artinya mengumpulkan. Jadi nanti qiraah itu membaca, begitu, karena membaca itu aktivitas mengumpulkan. Seperti saya mengatakan misalkan HURUF, tuh kan. Ini adalah HURUF. Apa HURUF? Tidak bisa dipahami karena saya tidak melakukan pembacaan. Tidak dikumpulkan. Kalau dikumpulkan, HURUF itu huruf. Oh, huruf. Ada maknanya. Jadi membaca itu adalah aktivitas mengumpulkan. Nah, itulah qiraah. Jadi qiraah itu membaca.
untuk ya sekedar membaca saja, ya secara tekstual. Beda nanti dengan tilawah. Kalau tilawah dari kata tala yatslu artinya mengikuti. Lihat di Quran. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, ya. Demi matahari apabila naik sepenggalan dan demi bulan wal qamar idza talaha apabila mengikutinya. Jadi mengikuti tala, ya, itu kata dasar untuk tilawah. Maka tilawah adalah membaca yang mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti padanya pemahaman, lalu juga keinginan untuk mengamalkan. Ya, itulah tilawah. Beda dengan kiroah. Jadi kalau Bapak membaca sendiri, begini dibaca saja, itu kiroah. Tapi kalau kita mau mengkaji, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, saya bacakan ayatnya, Bapak Ibu pahami, dan siap nanti diamalkan, itulah tilawah. Dan Rasulullah SAW melakukan tilawah, yatslu alaihim ayati. Jadi Nabi itu melakukan tilawah. Tilawah itu kan membacakan ayat untuk dipahami dan diamalkan. Artinya Nabi membacakan itu dari hafalan. Itulah tilawah juga bisa dari hafalan, bisa dilihat, bisa tidak. Ya, ini kan banyak, mohon maaf, orang-orang kafir yang menyerang Quran. Salah satu serangannya adalah mengatakan, katanya Muhammad ummi, buta huruf, tidak bisa baca tulis. Tapi Quran mengatakan, yatslu alaihim ayati. Muhammad akan membacakan ayat-ayat Tuhan. Maksudnya bukan membaca secara tekstual seperti kiroah tadi, tapi Nabi itu melakukan tilawah. Dan tilawah bisa dilakukan dari hafalan. Karena tilawah titik tekannya bukan pada hanya sekedar membaca, tetapi bacaan itu diikuti dengan pemahaman dan diikuti dengan kemauan untuk mengamalkan. Itu tilawah, ya. Nah, jadi at-tilawatu ini Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan, ahli bahasa Arab, ya. Beliau ulama besar yang menulis kitab ini. Ini tulisan Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-Mufrodat fi Ghoribil Quran. Kosakata yang maknanya asing, ya, bagi orang Arab pun asing di dalam Al-Qur'an, begitu, ya. Ini bagus, ya. Ini tentang kosakata, pengertian kosakata dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi at-tilawatu, tilawah itu tuhtasu, lebih khusus. Tidak hanya sekedar membaca, tapi lebih khusus. Bittiba'i kutubillah, yaitu dengan mengikuti kitabullah, kitab Allah. Al-munazzalati, ya, yang turun. Tarotan bil kiroah, kadang-kadang hanya dibaca saja, ya. Wa tarotan bil irtisam, tilawah itu juga dengan mengikuti perintahnya. Lima fihi min amrin wa nahyin wa targibin wa tarhibin wa auma yatawahum minhu min fihi, ya. Mengamalkan semua perintahnya, larangannya dijauhi, anjurannya, ya, ancamannya atau sesuatu yang dibayangkan. Fakulu tilawatin kiroatun, maka setiap tilawah itu kiroah, ya. Tilawah pasti membaca, kan? Walaisa kullu kiroatin tilawatan, tapi tidak setiap bacaan itu tilawah, karena tilawah harus mengikuti pemahaman dan pengamalan. Nah, begitu. Oh, ini ya, bagannya dipisahkan supaya mudah dipahami. Jadi qoro'a yaqra'u qira'atan dengan tala yatslu tilawatan. Bedanya qira'ah dengan tilawah. Secara bahasa etimologi, qoro'a mengumpulkan, menghimpun. Kalau tilawah dari kata tala artinya mengikuti. Ya, secara istilah dalam pembacaan Al-Qur'an, qira'ah itu mengumpulkan huruf untuk diambil makna, ya. Jadi baca saja begitu. Tapi kalau tilawah, bacaan yang diikuti dengan usaha memahami dan mengamalkan. Ini istilah yang sebenarnya. Jadi tidak usah heran kalau misalkan di kita sudah kabur istilah ini, ya. Karena ini kan pengkajian yang lebih mendalam secara bahasa, ya. Tetapi kalau secara penggunaan, secara fakta digunakan di Indonesia misalkan kan sudah seperti sama saja. Qiraatul Quran dengan tilawatul Quran itu kan seperti sama, ya. Mau disebut qiraah, mau disebut tilawah, mau disebut tadabur, ya. Tadabur Quran misalkan, ya. Itu sama saja, disebut tadarus, ya. Itu sama saja kalau di kita, ya. Yuk tadarus, padahal tadarus beda lagi nanti, ya. Tadarus itu kan evaluasi, begitu, ya. Quran itu dievaluasi.
Tadabur dielaborasi. Beda-beda itu metode qiraah, metode tilawah, metode tadarus, tentu metode yang berbeda. Ya, tetapi di kita seperti sama saja baca Quran dengan artinya, ya. Nah, sudah dululah, nanti metode mengkaji disisakan ya. Belum selesai. Ini kaitan dengan judul kajian pekan depan. Judul kajian pekan depan itu tentang manusia makhluk pembelajar, ya, makhluk belajar. Dan itu kita kaitkan dengan bagaimana manusia belajar dari Al-Quran. Ini metode mengkaji Al-Quran yang mana Bapak Ibu harus melakukan atau mencari interkoneksi ayat, ya. Nanti kita praktek, lihat contohnya tentang, saya mau cari tahu nih siapa manusia yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Nah, Ibu Bapak mau cari misalkan ya, siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Nanti ada Quran bisa kita teliti. Di ayat mana? Kemudian membutuhkan penjelasan dari ayat mana? Itulah interkoneksi. Nah, itu insya Allah ya, di pertemuan yang selanjutnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi, terutama di bulan suci ya Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti dipertemukan dengan malam kemuliaan ya, Lailatul Qadar, untuk supaya bisa beribadah di saat-saat seperti itu. Jadi di dalam ajaran Islam banyak waktu istimewa yang diajarkan ya, yang diberitahukan kepada kita. Ini waktu istimewa. Setiap hari juga ada waktu istimewa ya. 1/3 malam itu kan waktu istimewa. Tetapi saya tidak akan bosan mengingatkan, di dalam Islam tidak ada ajaran mengkultuskan waktu. Jadi ketika malam turun Quran itu datang, apa yang harus kita lakukan? Bukan upacara seremonial dirayakan dengan pesta seperti Yahudi dan Nasrani, tidak seperti itu. Ya, meskipun terdapat keterangan mengenai waktu-waktu istimewa, tetapi Nabi tidak pernah memerintahkan kita untuk merayakan secara seremonial saja. Ya, seperti orang yang sedang ulang tahun, seperti orang yang merayakan tahun baru, tidak begitu. Di Islam tidak ada ajaran seperti itu. Di Islam, waktu-waktu yang istimewa hanya akan bermanfaat apabila kita beramal di waktu itu. Amal soleh yang Nabi contohkan, misalkan 1/3 malam, ya Allah turun ke langit dunia, kata Nabi, orang yang berdoa akan dikabulkan, yang meminta akan diberi, yang bertobat akan diampuni. Bagaimana dengan yang tidur? Orang yang tidur tidak dapat apa-apa tentu saja. Atau orang yang lago, ya, dia ada di 1/3 malam, terbangun, tapi tidak beribadah. Ya, ngobrol, apa segala macam, ya, aktivitasnya itu tidak mendapat kebaikan 1/3 malam. Itu sama juga dengan Lailatul Qadar. Malam nuzul Quran ini sengaja Nabi tidak sebutkan persisnya di mana. Supaya apa? Supaya Bapak dan Ibu tidak terjebak dalam pengkultusan waktu. Tetapi yang Nabi harapkan adalah, kata Nabi, tingkatkanlah ibadah di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Carilah di sana. Tingkatkan sholatmu, tingkatkan bacaan Quranmu, tingkatkan ibadahmu, karena itu yang diharapkan oleh Allah. Bukan semata-mata kita memanfaatkan, wah sekarang Lailatul Qadar, lalu beribadah, kalau tidak Lailatul Qadar, tidak beribadah. Bukan seperti itu. Ya. Makanya Nabi melatih kita untuk konsisten dalam beribadah, siang dan malam. Dan ini untuk supaya diamalkan di luar bulan Ramadan. Begitu ya. Jadi jangan terjebak hanya latihan di bulan Ramadan saja. Karena ini syahrul tarbiyah. Syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan, bulan latihan. Seperti atlet yang berlatih, tentu ada pertandingan yang sesungguhnya. Pertandingan sesungguhnya kapan? Itu dari Syawal sampai Sya'ban tahun depan. Sampai kita bertemu Ramadan lagi, atau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya, sehingga kita tidak bertemu lagi Ramadan. Makanya Bapak dan Ibu, ya, kita tidak tahu apakah Ramadan yang sekarang menjadi Ramadan terakhir ya bagi kita. Karena itu jangan disia-siakan 10 malam terakhir nanti,
Ya, sebagaimana Siti Aisyah mengkabarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat sarungnya, mengencangkan ya ikat pinggangnya. Itu simbol untuk bersiap-siap, berusaha keras beribadah dan membangunkan keluarganya. Artinya dibiarkan tidur dulu. Jadi bukan begadang. Bukan bergadang ya dari isya turun melek sampai subuh besoknya tidak bisa beraktivitas ya. Tidur saja dulu silahkan ya. Bada isya tidur langsung, bada tarawih tidur, atau mau tarawihnya nanti di tengah malam silahkan tidur, bangun nanti tengah malam jam 12 jam 1 itu lebih segar ya, lebih menyegarkan, kita bisa ibadah dengan khidmat, tidak menahan rasa kantuk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya cukupkan ya, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.